Hai Radio People, jumpa lagi dengan aku Tamara di Radio Talk hari ini. Tentunya Tamara sudah ada yang berhubungan dengan makanan ya. Udah pada lapar belum? Nah, hari ini ada anak SMP. Aduh, anak SMP tua banget ya aku. Ternyata ya, sekarang itu dunia makanan bukan hanya digemari oleh orang dewasa, tapi juga ada anak muda nih. Di sini ada Aken. Halo Aken. Halo, Kabar sehat Aken? baik. Ngomong-ngomongnya nih, Aken ini adalah seorang food vlogger nih ya, atau mungkin seseorang anak muda yang suka dengan dunia food vlogger atau dunia makan-makan. Ya, Hobi betul. makan, Aken. Betul. Makan apa? Semuanya. Semuanya. Ya. Aken kelas berapa sih? Kelas 9. Kelas 9. Kelas 9 itu kan identik dengan orang-orang yang lagi pengen untuk SMA ya, Betul. belajar gitu. Kenapa Aken bisa tertarik di dunia food vlogger? Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang kenapa tertarik dengan dunia food blogger, sebenarnya itu udah lama sih. Udah lama. Dari kelas 6 atau kelas 7 sih itu. Jadi Ya. mulai SD udah tertarik untuk di dunia makan Ya. ya. Kenapa awal pemicunya bisa cinta dengan vlogger ini? Awalnya itu cuma iseng-iseng doang sebenarnya. Iseng-iseng Iseng-iseng doang, jadi keterusan buat konten gitu. Awal mula iseng-iseng itu mulanya sejak kapan? Ketika review makanan kah? Atau ke visit suatu store? Atau gimana? Waktu itu beli kayak Beli beli suatu beli makanan. makanan terus nge-record gitu. Oh, jadi nge-review sendiri. Ya, betul. Dan ternyata ketika di-upload ada feedback baru, berarti gitu maksudnya? Ya, walaupun waktu pertama-tama kita upload itu sepi lah, atau viewersnya tuh nggak rame lah. Iya, jadi ini sosial medianya apa itu? Kira-kira Instagram, Oh. TikTok, atau apa? Sebenarnya Instagram, dan sekarang aku juga mau coba-coba politik gitu. Aduh, agak berat ya anak kelas 9 ini gitu ya. Ya. Ada makanan, ada politik ini ya. Ya. Kita balik ke makanan lagi karena malam-malam kayak gini bahas politik agak berat nih Oh, ya. berat sekali. Akan pertama kali untuk review ini kan nggak dibayar nih ya. Nggak. Dengan sukarela nih men-share apapun hasil dari review makanannya. Nah, berapa lama ini akan pernah nggak sih ditolak oleh orang untuk nge-review gitu? Kalau kita ngomongin tentang ditolak, pernah sih. Pernah. Kenapa itu? Kurang tahu sih, intinya orangnya itu bilang jangan di-record aja. Nggak, orangnya mungkin nggak mau di-record, atau yang lain juga kurang tahu sih. Oh gitu. Ya. Jadi selama ini akan untuk bisa punya konten ini kan mulai dari mungkin proses masaknya, makannya itu akan sendiri atau gimana? Sama teman-teman nggak? Kalau dalam proses membuat konten itu, aku sendiri sih. Sendiri. Ya. Wow. Terus kalau review makan apa yang dirasakan ketika akan mencoba makanan baru ini? Gimana Yang ya? disampaikan kepada audiens itu apa sih sebenarnya untuk ajakannya? Kita apa yang tertarik, apa yang menarik gitu dari makanan itu. Oh Gitu gitu. sih, ya. Nah ini ngomong-ngomong nih, ada nggak sih makanan yang nggak enak tapi di review juga? Kalau kita ngomongin soal itu agak gimana ya? Agak susah Tapi kita berarti nggak ngomongin. dinaikin ya? Untuk Mungkin cuma di story aja yang 24 jam udah hilang gitu. Kalau di Oh. feeds kan harus kita hapus dulu ya. Iya. Ya, begitu. Jadi ini makanannya yang memang direkomendasikan oleh Ken gitu ya? Ya, yang menurut aku enak gitu. Iya. Jadi kalau nggak enak mungkin bisa di skip aja dulu ya, Ya. biar nggak salah persepsi dari para masyarakat. Betul. Gimana sih seorang anak kelas 9 ini bisa mengatur waktunya antara content creator dan juga sekolah yang mau SMA? Oh, sebenarnya gimana ya? Ya, pulang sekolah kalau ada waktu, misalnya pulang sekolah gitu kan, ke tempat restoran gitu, ya udah kita videoin aja. Aku videoin aja. Ya. Videoin, terus ngeditnya kapan tuh kira-kira? Belajarnya kapan? Jangan belajar lagi nih. Belajar ya. Ya, belajar. Ngeditnya kapan? Ngeditnya mungkin setelah kita record atau pas di rumah. Oh gitu. Ya, Wah, betul. jadi akan merambah terus lah mudah-mudahan berarti ya. Ya. Atau dunia politik nggak? Apa? Bisa jadi dunia politik. Bisa jadi. Bisa jadi. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, saudara-saudara di Radio Betul. People ya. Nah, boleh nggak sih ajakan buat para teman-teman nih ya yang mungkin pengen juga show up kayak si Iken ya, Ya. untuk bukan di dunia food vlogger aja tapi di dunia lain tapi berhubungan dengan media sosial. Gimana tuh cara ajakannya? Kalau gimana ya? Agak. Kalau memang mau coba nih ya, ya udah mulai aja dulu. Kita kalau memang nggak punya alat gitu kan, sebenarnya bikin konten tuh nggak perlu dengan alat yang kita ngomong, alat tuh nggak perlu alat yang bagus banget gitu. Pakai HP dong, kita zaman sekarang apalagi HP udah bagus ya. Iya. Nah, apalagi pakai HP biasa aja udah oke. Ya udah pakai HP aja gitu.
maksimalin aja gear apa yang kita punya. Waduh, maksimalkan apa yang kita Ya, punya. nggak usah dipaksakan gitu. Jadi karena mungkin memang untuk Anda yang mungkin anak muda bisa juga seperti Ken ini untuk bisa mereview suatu makanan atau mungkin yang berhubungan dengan media sosial. Betul. Gitu. Terima kasih Ken. Terima kasih. Semoga sukses nih makan-makannya ya. Nah jangan lupa juga mungkin untuk Anda yang kata Ken tadi, kalau ingin coba dulu manfaatkan apa yang kita miliki. Ya, jangan pernah menyerah. Jangan pernah. Walaupun banyak hujatan gitu kan, ya udah lanjutin saja, karena hujatan itu kan bisa membuat kita makin oke ke depannya. Iya, aduh, betul. Terima kasih nih ya. Ini sangat ini motivasi saya juga nih. Jangan patah semangat walaupun banyak hujatan di belakang kita. Betul. Ya. Radio People, kalau misalnya penasaran untuk Anda tentang Ken ini boleh komen di bawah lah ya. Saya Tamara Pratiwi pamit dari Radio Talk hari ini. Sampai jumpa, bye-bye.